kali gue ceritain horor yang beneran deh. Enggak, kalau gue kelamaan lagi. cerita horor gue waktu itu pernah gue ceritain di podcast Mas juga. Tiba-tiba yang lain. Ya itu paling horor sih. Gue nggak ada yang lain lagi. Yang lain lagi ceritain. Tiba-tiba lo ngarang aja deh kok biar belum pernah dengar kali. Tiba-tiba gue tiba-tiba ada darah keluar dari dagu gue. Hah? Iya. Kata orang yang teman gue abis tindik. Bukan. Ada yang ngeludahin gue. Sampai sini dulu, stop ya. Maaf. Ada orang ditindik di dagu. ada bos. Di sini goblos. Di sini bibir dong. Oh bibir ya bagian bawah. Lu tahu anatomi tubuh nggak sih? Sorry. Pakai revolver di sini. Waduh. Itu tuh paling horor gue tuh SMA tuh. SMA gue tiba-tiba ya itu ada darah keluar nggak berhenti Kayak mimisan gitu. kayak mimisan tapi di dagu Bawah. dagu bawah Yang pas kayak jenggot gitu. ini Keluar terus gara-gara nggak ada lubang. nggak ada gara-gara gue nginjek Tikotok. Tuh, giliran dia aja. jadi ada rumah kosong yang konon katanya di rumah itu tuh dulu ada pembantaian sebuah keluarganya meninggal di situ semua. Terus lo nginjek apa? Gue nginjek rumput yang udah tinggi parkirnya di situ. Terus gue nggak permisi, katanya yang keinjek itu lagi tidur. Kan kita nggak lihat juga. Makanya abis itu gue diludahin. Itu sih paling horor gue. Makanya punten-punten. Abis itu gue sholat mulu rajin. Serem banget itu asli. Berapa lama tuh? Tapi berapa lama tuh? Itu sekitar setengah jam kali ya. Oh. Darah tuh keluar terus tuh. Abis itu Tapi nggak luka dagu lu sama sekali. Gak ada luka sama sekali. Nggak dijahit? Enggak. Kagak luka. Oh bener juga. Ngapain lo tiba-tiba jahit? Iya. Kata dokternya apa yang mau dijahit? Oplas dagu. Pakai tisu doang gitu. Iya pakai tisu doang karena nggak sakit apa-apa. Nggak, ngocornya banyak banget darahnya. Iya satu tisu. Kenapa nggak pakai Laurier coba? Aduh, masuk tuh. Jerawatan kali gok. Aduh emang. Udah mulai berani lo sama gue. Udah mulai berani lo. Mentang-mentang ngomongin gue gendut sekali doang. Langsung los lo ya. makanya gue rem. Gue tahu positioning. Gue rem Dari belakang. Udah itu cerita gok ya. Iya. Tapi kalian pernah dapat cerita-cerita gitu juga, orang yang tiba-tiba kayak kena santet atau dikerjain gitu? Banyak. Sampai ada yang keluarganya meninggal. Sampai yang kayak serius sampai segitunya. Sampai di Bali tuh ya ada yang cerita nggak sengaja juga tuh kayak Om Gok ngejek. Tapi kan di Bali biasa di perempatan pertigaan ada sajen-sajenan gitu kan. Ya namanya orang nggak tahu malam gitu. Dia kesurupan sampai berapa hari tuh yang sampai nari-nari? 3 harian. Iya. 3 harian. Sampai nari-nari 3 hari. Dia kemasukan Barangnya bagus banget tuh. di double six kan nari-nari. Biasanya kalau dari Bali jamur tuh biasa. Mushroom ya. Iya, kemasukan itu setan menari. Gimana Gok? Mes sekarang Omes ya? Iya. Mes kan rumahnya paling pedesaan nih. Iya Sukabumi kan lu. Gue mau Paling mistis. tadi sebelum rekaman ini kan kita ngobrol banyak ceritanya, tinggal pilih Ada aja. yang pilih yang paling serem. Yang gue ngalamin langsung guys. Jangan yang terbang naik Garuda nih, gue gampar nih. Iya. Oh, gue harusnya cerita yang itu, salah gue. Oke, lanjut. Apa sih Gok? Udah lewat. Orang juga nggak nungguin. Iya nggak. Orang juga nungguin cerita lu. Iya. Ntar juga diedit paling cerita lu nih sama mereka. Jadi kalau gue tuh yang gue alamin sendiri, gue lagi di Bogor syuting film Hijab sama Hanung Bramantio tuh. Terus itu Kebun Raya Bogor. Syutingnya itu di rumah syutingnya itu di rumah-rumah sampingnya itu loh, rumah-rumah tua. Wah itu serem gila sih. Ya kan? Lu yang jalan-jalan kecil yang ada pasta coklat. Iya. Itu rumah tua banget. Iya. Zaman Belanda ya. Iya. Nah yang satu rumahnya tuh kita pakai buat set. Emang rumah dipakai. Yang rumah buat kan buat kru, buat istirahat. Rumah sebelah yang kosong berlumut gitu dah. Aduh. Nah tempat makeup gue kan di situ, ada di kamar utama. Terus anjing mau merinding lagi. Berarti dia nggak ada ruang tamunya? Kenapa? Kan rumah sebelah. Aduh, rumahnya sebelah lagi. Oh bener anjir, potong lucu lagi gue siaran. Iya. Nah tau sekarang lo boleh marah. Yang lucu dong Sur. Iya oke. Nah Pemilihan jokesnya tuh gimana? buat ngerokok, makan tuh ada di bagian belakangnya. Bagian belakangnya tuh kayaknya, nah itu yang selalu bikin gue serem. Ada bekas kolam gak keurus. Jadi udah semak belukar, pohonnya gede banget. Tapi semua WC, dapurnya di situ. Nah terus gue masih inget sama Dion Wiyoko. Kan biasanya make up
cong-cong gitu kan. Gue bawa bumbok, gue nyalain lagu ajib. Jadi gue masuk ke kamar utama, tempat make up, terus bercandain yang make up artisnya. Ayo dong beb, goyangin beb. Itu jam 11:30 malam. Mantap ya lu. Lo sebenarnya ngelawan ngantuk aja kan, sebenarnya kan. Udah bercandain ajib. Wah, ketawa-ketawa. Iya apa sih kak? Iya apa sih? Terus dari situ udah, gue masih kenceng banget adup. Gue mau ngerokok di belakang. Pas gue bawa boombox itu, terus gue duduk di belakang, ada orang lain juga pada ngerokok, kru, anak-anak pemain juga. Pas lagi gue ngerokok, tiba-tiba guys, gue apa istilahnya, dari duduk posisi begini apa nih? Bungkuk ketindih, ada sesuatu yang kayak ngegerakin badan gue, terus gue ditindih gitu, nggak bisa gerak. Gue langsung ngebungkuk, tolong gue bilang. Yang lain pada, kenapa lu? Nggak tahu nih, aduh. Berapa itu lu nggak sober nggak mabok? Orang lagi syuting toh. Gue langsung nggak bisa gerak, bungkuk, ada yang nindihin gue, berat banget. Aduh, gue nggak bisa berdiri. Terus pantat lu pedes gak? Goblok. Gue di tusbol. Terus terus dari situ gue kan, wih ini apa nih? Mungkin gue langsung notice sih, kayaknya gue ganggu deh, gue berisik deh. Terus akhirnya gue bisa bangun, gue matiin boomboxnya, terus gue bilang maaf ya, mungkin keganggu, tadi gue nggak minta izin. Gue bilang maaf banget. Terus tiba-tiba kepala gue tuh kayak digerakin untuk melihat ke arah kolam bekas. Kolam yang tidak terurus tadi. Betul. Pas ngelihat ke sana, ada gue merinding lagi. Kok tiba-tiba gue melihat sosok besar ngeliatin, gue mendapat aura marah gitu. Kayak ada mendapatkan aura. Gue sampai takut. Iya maaf gue bilang. Kayak dipelototin orang gitu ya. Iya, kayak ada yang aura marah gue rasain. Rupanya gimana? Gelap aja sih kayak gue kayak ngelihat sosok gelap gede, tapi kayak aura marah gitu. Gak kelihatan mata muka gimana, tapi kayak gue yang iya maaf, gue salah, gue bilang. Terus di antara sekian banyak daun, rimbun, dia tuh kayak megang daun itu terus gerak. Daun itu doang yang gerak. Dari pohonnya rimbun. Ya kayak dahannya gitu, gak ada angin, gak ada apa, dan dahan itu doang yang gerak. Gue iya maaf gue bilang gitu. Dan selain itu mungkin gue tuh agak bisa sedikit gak sensitif sih, gue bilang. Pas keluar, apanya keluar ke set, gue kan udah takut gue gak mau di situ keluar. Terus gue lihat pemain lain, Mike Lucock tau? Mike Lucock apa? Terus gue Mark Locke, Mike Lucock main bola itu pemain film. Gue liatin sama temen gue yang bisa. Tuh apaan ya terbang di belakang dia ya? Jadi selama ada syuting, gue ngeliat ada sosok di belakang dia terbang aja nempelin. Wah, cinta nih kayaknya. Di belakang si Michael. Bentuknya gimana om? Kuntilanak. Iya. Masa sih nempel gitu? Katanya kan lu nggak boleh nyebut lengkap lo. Iya, katanya kan gitu ya. Cuman kenapa sotoy? Sebut-sebutin aja. Sebutin aja. Nyebut tuh katanya kalau lu nyebut lengkap. Makanya gue nyebutnya karena Litnuk. Digilap. Enggak, kalau datang juga berbalik gitu maksudnya. Datangnya mundur. Parah lu. Itu malah lebih serem dong. Iya. Datangnya mundur. Itu sur serem. Enggak ada gua. Tapi lo belum pernah didatengin sama pendengar kan? Datengin sama pendengar. Iya. Nih kita pernah punya pengalaman juga nih. Jadi sewaktu siaran horor waktu itu kita gitu. Di hari Kamis tuh programnya namanya Memedi, merinding disco. Iya, nah udah jalan sebulan 2 bulan, fanbase-nya tuh teman-teman yang punya inilah anugerah lebih lah, indigo lah, teman-teman indigo gitu. Kadang suka main nyamperin gitu. Nah satu ketika ya ada yang WhatsApp nih, Kak aku minggu depan datang ya gitu. Wah, balas lah sama produser kita. Wah, ya makasih, cuman kan jauh ya dari Surabaya gitu, mbak gitulah, hijaban gitu. Oh ya nggak apa-apa kok. Ya udah, maksudnya angin lalu aja lah gitu ya. Kalau datang ya kita sambut. Sampailah kita di minggu depannya nih, lagi siaran on air. Terus WhatsApp lagi di komputer kan, Mas saya sudah sampai. Nah kebetulan lagi airing kan. Nah si produser Danu langsung nyuruh ya, lo ya. Yo tuh udah nyampe tuh, di depan kali di pos satpam. Oke dia keluar. Udah dicek, nggak ada tuh. Balik lagi nih si Dio, produser gue waktu itu. Dateng, Mas,
nggak ada gitu. Iya, nggak Lah katanya udah di depan. 2 kali. Cek lagi tuh. Cek lagi deh. Ngobrol sama siapa kali? Ke parkiran kali gitu. Cek lagi, nggak ada tuh. Akhirnya kita bales. Iya. Mbak, posisinya di mana ya? Tadi udah disamperin sama si Dio, kok mbaknya nggak ada? Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Saya udah di studio, Mas Danu pakai ini kan, Mas Bimo pakai ini kan. Iya. Serem banget. Oh my god. Langsung ya. Lihat-lihatan. Persis yang di describe persis. Nah, gue pakai topi. Akhirnya gue gitu. ngerunut kan. Mungkin dia ngelihat dari live streaming kali. Iya. Gue cek tuh live streaming Indika mati waktu itu. Terus dari stories kali Instagram. Kita cek Instagram kita waktu itu belum ada posting story. sama sekali. Iya. Oh, waktu itu di Indika. Iya. Gajinya berapa guys? Di luar konteks. Sorry. Nah ini kan yang udah duluan. Oh iya benar. Terus Iya. ujungnya gimana dia? Ternyata dia Rogo Sukmo. Iya. Saya ada di Surabaya. Keren Mas. banget anjir. Cuman saya datang ke studio. Jago men, tapi orang. Rogo Sukmo tuh dia Iya keluar jiwanya. iya, sukmanya keluar. Terus kita nggak tahu ya, dia Rogo Sukmo atau Nerawang doang. Atau Gua Nerawang nggak doang, tahu. tapi nggak tahu lah. Cuman Intinya dia bisa ngedeskripsiin komplit tuh. Gua pakai apa, Bimo pakai aksesoris apa, Atau dia nge-hack CCTV Indika? Enggak dong. nggak ada waktu itu. Tapi emang lu tuh suka dengan cerita-cerita horor dari dulu gitu. Maksudnya gue kenapa Tuh horor tuh barusan batuk lagi zaman corona. Enggak kan gue negatif Oke. bersuap gua. Sip. kalau waktu SMA lu pernah gak sih Lu kayak pernah rogo saku kan? Bukan. Gak ada duitnya nih. Udah bayar ujung gak ada. Pernah rogo-rogo peler gak kamu? Astagfirullah. Iya. Katanya haji. Oke, Om Surya. Sur. Sur. Gak pernah gua, alhamdulillah. Apa ke Berasa iya. Abis ini dipernahin gimana? Jangan dong. Jangan dong. biar ada. Gue selalu respect sama yang gitu-gitu gitu. Maksud gue, Capsir ya. iya. Maksud gue kalau ada gitu-gituan, gue berasa mah berasa. Wah ini nggak beres nih tempat nih. Ya ngomongnya dalam hati, doain aja gitu. Benar. Gue kirimin doa gitu biasanya buat yang ada di sini. Iya. Tapi kan berarti ngerasain Om kalau kayak gitu. Ngerasain mah ngerasain, apalagi kalau udah disugih sama orang, di sini ada ini, di sini ada ini Oh, gitu. langsung berasa tuh ya. Apa yang Iya. sering lu rasain sih? Mana di studio serem tuh. Oh ya? Iya, di studio tempat gue syuting. Oh, bukan studio siaran. Net siaran juga. net? Iya, di dalam situ Yang belakang lumayan. sih. Wow, Benar. lumayan terus kayak di rumah terakhir, rumah depan gua kan kosong, rumah samping gua kan kosong. Terus kan gua butuh duit buat beli rumah ya. Pinjem dong. Lah, kok gitu sih? Jadi pembokat gua yang Sebagai temen itu serem sih. Iya serem, lumayan serem. pembokat gua yang duit buat beli terakhir rumah. tiba-tiba minta pulang, Pak, saya mau pulang, kata dia. Kenapa Pak? Udah Kenapa, Pak? selesai aja kerjanya. Kenapa? Saya digangguin mulu. Kan dia di kamar atas. Jadi kamar atas tuh emang hawanya nggak enak. Ada balkonnya gitu. Terus dia bilang pas mau bangun mau sholat subuh, ada cowok pakai baju garis-garis ngintip di jendela, tapi mukanya hancur katanya. Anjir. Lo kok ngeliat ke gue sih mas anjing juga nih. Oh, garis-garis lagi. Kayak garis mukanya hancur. Lo ngeliat ke gue. Lo tahi lo mas. Lo tahi lo. Astagfirullahaladzim. Dia ngeliat ke gue terus pelan gitu nengoknya. Ya Allah. Jangan sujon demi Allah. Gue cuma hanya mengalihkan. Mukanya hancur. Set nengok ke gue. Gue hanya mengalihkan. Sumpah demi Allah. Gue punya baju garis-garis punya. Tapi bukan dia ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kagak gue gak niat. Tai banget sih Omes. Aduh, anjing. Gue gak niat. Demi Allah. Itu sama kayak yang tadi lu tiba-tiba ada yang menggerakkan kepala lu. Demi Allah sih gue emang gak niat. Oke. Tapi refleks. Aduh, Islam aja. Jadi kayak gitu gue bilang udah nggak apa-apa. Terus abis itu si Omes ke rumah kan, ya sama Kiki. Gue cerita sama Kiki, ya itu dari sebelah Pak katanya gitu. Si asistennya Omes kan bisa lihat yang gitu-gitu. Nah itu aja cerita semua yang tadi gue bilang. Siapa yang nindihin? Itu asisten gue. Oh gitu. Terus ada apa yang nempel. Jadi gue juga yang nindihin Yang ngeliat dia. Oh. Kiki bisa Kiki. Jadi asisten Yang gue serem itu. yang motor bike ya? Udah diceritain belum sih tuh? Jadi yang asisten gue itu ya, gue sebelumnya karena Surya udah membuka cerita itu, waktu gue ketindih, dia tuh lari ke samping gue. Oh ya? Padahal dia posisinya jauh, lagi ngerokok di luar jauh. Lari, Oh dia lari tahu. nemenin. Oh dia tahu. Terus iya.
Tahu. Ngomong apa dia? Ada apaan? Hah? Berat ya? Itu doang. Gue bilang, Bisa bantuin gak nih? berat ya? Saya bantuin gak nih? Emang dia kan gitu orangnya emang. Berat kan? Gitu. Gitu berat kan? Emang beneran ada magnetnya ya gitu-gituan nih. Maksud gue kayak lu ngeliat rumah kosong kayak pengennya ngeliat ke jendela yang atas aja gitu. Iya ya. Feeling ya? Iya. Kalian kalau dari ada cerita aja. gitu nggak guys? Kan kayak lahan Menyedot kosong untuk menyedot untuk kita melihat. malah pengen lewat situ. Energi. Takut tapi kayak pengen lewat gitu. Ujung-ujungnya ujung mata tuh ya pasti. Kayak ujung iya. mata tuh kayak anjir gitu, ketarik-tarik gitu ya. Sebenarnya ini nyambung cerita yang kemarin ya. Semalam tuh gue habis tag sama Bimo. Dua hari lalu. 2 hari lalu, sorry, 2 hari lalu. Jadi kita dapat kiriman cerita dari cewek nih. Nah, dia punya pacar. Waktu itu bokapnya si pacar ini meninggal. Dan dia posisinya ada di Singapura nih bokapnya, kerja di sana. Akhirnya dia sama cowoknya ngurusin pemulangan jenazah dong. Dia ini serem nih. Iya, dia nginep ke Singapura nih. Pas lagi ngurus segala macem, ada satu momen di mana si cewek ini lagi tidur di apartemen si cowoknya nih. Terus dia kebangun gara-gara ada suara orang nyanyi, suara bapak-bapak nyanyi gitu. Dan dia tahu persis kalau itu suaranya si almarhum. Akhirnya tapi dia nggak mau ceritain itu ke cowoknya karena nggak enak kan. Posisinya lagi berduka, ntar malah makin nambah pikiran. Betul. Akhirnya sampai ke Indonesia jenazahnya, dan si cowoknya ini lagi ngurus upacara buat pemakaman plebon ya. Plebon. Apaan tuh? Nah ini dia. Jadi setelah kita search, jadi Danu cerita, gue sambil search. Jadi upacara plebon ini adalah upacara ngaben, tapi untuk raja-raja dan bangsawan di Bali. Orang Bali. Jadi untuk kepercayaan bukan dong. Bukan. Terus Dan itu sakral banget. Sakral terus bener-bener kuat lah energinya gitu-gitu. Kalau misalnya kita upacara plebon ini gitu. Nah akhirnya beres nih ceritanya. Bimo langsung nanya gue, Leh, selama cerita tadi lu denger nggak ada suara lain di headphone lu? Hah, kagak. Emang lu denger apaan? Iya, gue tadi denger selama lu cerita tuh di tengah-tengah ada kayak orang bisik-bisik. Bisik terus ngegerendeng cowok. Ngegerendeng gitu kayak. Maksud sih? Gitu. Iya. Jelas mau? Jelas di gua. Nah, pas Record dong. Itu nanti dulu ya. Oke. Pas kita lagi Jangan ngambil punchline orang. Enggak, gue nanya. Pas kita lagi diskusi masalah itu, masalah ini. tiba-tiba di headphone kita berdua itu ada suara klung. Tahu nggak lo? Bali. Angklung gitu. Udah. Gue langsung nyopot headphone kan. Gue langsung nyopot headphone, ngeliat ke layar, ke apa namanya? Wave kita. Gak ada yang masuk. Terus gue pakai lagi. Ada lagi sekali. Klung. Hari ini. Sorry. Terus guys. Terus udah. boleh gue sikut kan? Jangan. Cewer aja titik. Udah itu kamera kita mati. Itu kita tag buat YouTube kebetulan. Mati. Gue langsung Kamera nyopot langsung tuh. mati, Pak. Oh ya? Kameranya di momen kita lagi panik gitu. Kamera mati. Gue langsung nanya ke Bimo, Leh, apa karena kita ngomongin ini bukan orang biasa ya? Maksudnya dari kalangan. Iya kali. Iya. Kerajaan. Terus karena juga pas di cerita itu si anak yang cowok ini tuh kayaknya sayang banget sama bapaknya dan ada di cerita tuh si bapaknya sempet pamit dengan ada di depan dia pas lagi nangis, bentuknya kayak transparan gitu. Nah terus si anak ini kayak kesedot gitu, kayak nengok gitu, kayak ada apa sih di depan gua nih gitu. Ternyata ada sosok bapaknya dan yang dia lakuin kayak Om Sur gitu. Kalau misalnya dia ngerasa, dia ngedoain kan, dia ngedoain lama-lama bapaknya tuh kayak hilang pergi gitu. Nah, Kayak film-film gitu ya. habis selesai. Nah nih sekalian nih, kan kita udah selesai tag nih kemarin. Jadi gue tag kan di rumah Bimo ya, di studio belakang itu. Bimo balik ke kamar. Gue niatnya udah mau tidur, pengen nginep di situ sekalian. Gue udah nyopot jam, udah nyopot kacamata, rebahan tuh main handphone. Gue udah mau tidur tuh, udah mau nginep sebenarnya. Karena udah jam 3 pagi kan. Niatnya mau nginep, terus tiba-tiba di kaki gue ada yang lewat, bayangan gitu hitam. Makanya gue langsung beres-beres. Gue telepon cewek gue, Pulang. Nginep di rumah cewek lu. Enak. Ah itu ngapain di rumah cewek lu? Diem. gue langsung untuk kamar Bim, gue pulang ya. Lah kenapa lu pulang? Nggak apa-apa, pulang aja gue. Gitu. Jadi di studio gue tuh Emang beberapa ada yang karena kan ngomong ini itu mulu ya. Iya, pasti akhirnya Pembantu gue pagi-pagi kok sepatunya cuma satu Kadanu doang gitu. Pembantu gue emang agak jager gitu, emang cuma Kadanu doang. Enggak kak, orang berdua tidur di dalam.
Wow. Tidur di dalam gimana? Terus pas dibuka, iya ya Kak Danu doang ya. Loh, tadi yang kamu ngeliat apaan, Vin? Jadi kan studio gue nih kayak ada gini nih. Nah, terus ada gini tuh apa nih? Ada pintu kaca. Pintu kaca tapi nggak semuanya burem. Pas di bagian pintunya tuh transparan lah, jadi bisa ngeliat ke dalam gitu. Yang dilihat membantu gue, jadi Danu tidur begini ya, palanya di gimana ya? Melintang. Ya pokoknya melintang gitu. Sebelahnya ada katanya ada orang Kak selimutan putih, rambutnya agak panjang. Cuman palanya di sana. Cuman palanya di kebalikannya kayak Di kakinya, gitu. di kakinya lo. Jadi yang lu lihat itu rambut sebenarnya kali. Iya. Gua nggak tahu ya. Ini di hari berbeda, hari yang beda. Hari beda. Iya. Geli-geli nggak telapak kaki lu janjian dijilatin. Enggak. Kayak bayangan itu doang sebenarnya. Lewat cer. Ada cerita-cerita kalau misalnya yang ngirim cerita kayak tempat angker di Jakarta gitu nggak? Banyak. Lu tau tempat terangker di Jakarta apa? Museum Fathahillah. Sebenarnya Bukan, paling serem itu tau nggak? apa? Bundaran Hi. Wah, anjing. Ultimate. Kita udahin aja kali. Belum sih buat closing kali ya. Enggak ya. Wah, kontraknya sama Spotify masih kurang 15 Kurang nih. Masih kurang dari kontrak. masih kurang nih dari kontrak, nggak boleh nih. Beneran anjing. Enggak lihat lagi gua, enggak sadar itu bakal datang. Insiden coming. Anjing. Gimana ya? Aduh, anjing mikir lagi. Dari yang lain ya. Iya. Support temen gitu. Beneran hi. Tapi kalau cerita-cerita gitu orang Indonesia kayaknya emang identik banget ya. Gue SMA, Mes. Enggak, gue mau tahu banyak banget cerita yang masuk berarti. Banyak. Saat ini di Google Docs yang kita buat itu udah ada kurang lebih 3.000-an, 3.000 3.000 cerita. dan kita baru sampai di 600. Wow. Kalau di matematikain kita podcast malam dulu masih cukup lah buat 3 tahun ke depan. Dengan durasi tayang gitu stoknya. Paling serem cerita yang pernah lu ceritain? Ya itu Yang tadi lu ya. enggak, cerita paling serem itu kan pengalaman yang lu dapetin. Oke, cerita paling serem ya. Hotel di Jakarta yang kebakaran. Serem ya paling itu ya. Itu serem tuh. Emang ada hotel Jakarta kebakaran? Ada Kebanyakan 2015 2015 dan kita validasi di internet. beneran. Nah, ternyata yang kirim itu waktu itu Karyawan. Bukan supervisor yang lagi bertugas. Jadi Tapi kan kebanyakan hotel di Jakarta kebakaran semua. Terbakar asmara. Masih mendingan bundaran Hi kan? Mendingan bundaran Hi kan? Gua sih juga aja ini. gua bersama lu. Kami bersama sorry. Oke, sorry. Akhirnya Lucu juga karena Gue bantuin. iya. Bundaran Hi kan? Kenapa emang kejadian yang itu Di lounge Hotel kebakaran. jadi singkat cerita aja nih supervisor habis Ada event lah di ballroomnya gitu. Terus habis itu bersih lah dia kan ngelihat Biasa, malam tuh. malam jam 12 jam 1-an Iya. kali ya. Terus habis itu Ini udah ada di podcast lu. udah. Denger aja, Mes. episode berapa? Lu gak tahu gue. Juga lupa Maksudnya biar callback. Ini hotel ini. Hotel apa itu? Kasihan yang denger lagi. Bukan. Di lounge-nya di daerah Jakarta Pusat apa Barat? Pusat tuh, atau barat gitu. depannya Ntar over aja deh kita kasih tahu ya. iya. Adalah itu lumayan dan memakan korban di sana. Iya. Oke. Udah pernah kita ceritain kok. Ini berarti kita cerita serem lagi yang kita lu Gok tadi katanya ada cerita serem lagi ya? Oh enggak, gue dulu waktu SMA itu ya namanya juga SMA ya, rasa keingintahuan sangat besar di Bandung tuh. Oke. Jadi gue sama temen gue tiap weekend itu tuh kayak punya grup yang mencari tempat-tempat yang horor. BMC. Apa tuh? Dulu tuh di Bandung di Soekarno Hatta itu ada satu gedung tua Itu grupnya aneh ya. yang ada yang ada lambang swastikanya. Oke. Kalau lu mungkin pernah dengar, nggak tahu lah itu Kayak apa. Nazi gitu. Nah, katanya sih di situ ada ada apalah, tapi emang itu digembok segala macam. Kita tuh suka nongkrong di situ. Terus di Jalan Progo di belokannya itu ada satu Rumah kentang bukan sih? bukan rumah kentang mah Jakarta. Di Jalan Progo itu ada satu billboard kecil. Billboardnya itu billboard iklan rambut sampo. Nah, terus katanya di situ kalau lu liatin gitu bisa hidup si Patungnya. si billboard itu ikannya. Masa sih? Bisa nengok. Iya, jadi kita nongkrongin itu woi. Tapi pada satu saat gua sempet ngelihat si mata si
cewek itu Ngelirik. gerak, Pak. Itu Masa? langsung dari situ nggak kita langsung masuk mobil kabur. Bukan ini ya, bukan kalau misalnya kita ngeliat billboard kan pasti kayak ngikutin gitu kan. gitu, Kayak gitu. makanya. Ini Enggak, gerak. enggak, ini kita kan karena kalau kita gerak kan dia pasti kayak ngikut. Iya. Kalau ini kan kita diem sampai akhirnya kita sempet si yang jaga rumah itu keluar dan emang dia cerita ya di sini mau banyak tukang nasi goreng juga pada kabur. Tapi gitu ya maksud gue cross dimensi ya. Bisa Ada, ke baliho, ada yang gitu. bisa ke handphone. Bisa Ya bisa mindahin kipas Kipas gimana angin. caranya? Kalau dipikir Kan yang kayak gitu-gitu emang dekatnya sama zona-zona yang dekat-dekat listrik banyak. Iya, energinya Bener. Oh bener kan? pemancar, ya gitu-gitu. iya. makanya kalau denger kalau Ghost Bump tuh atau film-film luar gitu kan pasti dia elektromagnet magnetik gitu kan dia Tapi itu benar berarti. Ya? eksorsismnya pakai pakai alat-alat elektronik gitu. Iya. yang kayak gitu-gitu emang paling gede. Berarti kalau misalnya ngusir setan itu juga pakai tenaga itu ya, tenaga energi prana apa gitu-gitu ya? Iya bisa jadi. Karena aku pernah melihat sendiri proses pengusiran setan dengan gitu. Di mana? Rukiah. Bukan rukiah, ini kerennya itu cross agama. Oh baik. Jadi Oh prana. pokoknya yang ustadz gue ini Muslim tapi dia omnya itu Kristen, terus tantenya itu Buddha. Terus mereka bisa ngusir Semuanya. mereka bisa berkolaborasi untuk ngusir setan. Iyalah, Tuhannya banyak. Gitu. Iya benar. Waktu itu si pembantu gua kesurupan itu mereka benar-benar kolaborasi. Dan lihat bener-bener lo ngeliat. Karena si pembantu gua tuh dikirimin terus dari kampungnya Oh baik. di malam yang sama. Jadi habis dia kesurupan, gua bawa ke situ, udah diambil, dikirimin lagi, jadi kasihan banget sih dia kayak udah lemes terus. Tiga-tiganya datang tuh. Apanya? Kolaborasi bertiga. Kan di satu rumah, mereka tinggal satu rumah. Keluarin merchandise gak? Abis kolaborasi. Ada network kayaknya. Ada collab Kan nggak? mungkin ingin cross market kali ya kolaborasi itu Sama Never to Lavish. Never to Levis sama Abeng tuh. Hard team. Ternyata nggak enak ya lagi cerita dipotong ya. Makanya. Ya, maaf ya guys. Karena dia belum sadar. Bastard. Gimana aja loh. Kalau gua pernah orang Sunda bilangnya erep-erep. Berapaan? Ditindihin. Ditindihin, cuman itu jelas Enak nggak banget. ditindihin ya? Itu nggak enak. Soalnya, Aduh, gua enak lagi. Waduh. gue pernah, cuman masalahnya gue belum tidur. Erep-erep itu udah tidur. Ini tuh gue belum tidur. Belum tidur udah ditindihin. Ih makanya terus jelas banget. Nah itu yang paling jelas gue ngeliat. Ini di mana nih Di kejadiannya? Cibubur. Itu rumah contoh. Waktu itu gua ikutan audisi ekstravaganza. Oh yang masih papam itu. Yang masih papam. Jadi itu kan kayak apa namanya? Bang bed. Dormitory, bang bed gitu. Karena kan lagi audisi. Gua tidur di atas. Oke. Ada kasur bawah, kasur atas. Nah di bawah gua tuh kosong. Nah di sebelah gua, bang bed yang sebelah itu ada papam setot. Papam. Dia tidur di bawahnya. Nah gue di atas sebelahan tapi gue di atas dia di bawah. Gue lagi mau tidur siang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pas baru mau tidur tiba-tiba depan muka gue gini nih. Ya males banget sih. Siang-siang. Papam yang gitu ya. Hitam gelap. Gue cuman ngelihat kayak mulut ngebuka lebar, mata merah. Wah, ada bunyinya. Lah berarti lo sensitif dong Om sebenarnya. Iya, dia Iya kalau misalnya lo bisa ngeliat kayak gitu mah. Iya. Iya, gue sih nggak mau ya. Terus karena dia itu di depan lu bisa ngelihat banget. Iya. kan di depan muka gue. Mukanya hancur. Mukanya hancur gak? Enggak sih. Gelap aja gelap. Matanya merah. Si Insto tau. Takut memang gelinjang. Bego disambung split tuh 7 tites tuh. Campur autan. Teriak gitu. Gue kan astagfirullahaladzim. Gue takut tapi gue sebisa-bisanya berdoa kan. Gue baca aja semua yang gue bisa. Ayat kursi, kuluhu, apa aja gue bismillahirrahmanirrahim. Terus tangan gue tuh refleks. Kan kalau erep-erep tuh nggak bisa gerak ya. Terus tangan gue tuh gue gerak gini kayak mau menggenggam sosok itu. Kayak mau ngangkat gitu. Terus gue pegang. Denger gak lo?
Iya kan? Iya. Kan gue bilang juga apaan? Bukan lu Kagak, bukan orang gua. Longgok. Kagak. Beda ini bukan, iya kan? Iya kan? Enggak, bukan. Bukan. Yang mana sih? Bukan. Ya kan? Yang mana? Pas nih udah closing aja kali ya. Bukan. Itu tadi longgok. Kagak. Iya gitu. Lu kalau longgok. Ini gue merinding nih. Itu longgok anjing lu. Bukan orang itu, bukan suara orang itu kayaknya. Gue telepon asisten gue nih. Gok itu longgok. Enggak bukan. Tai itu lu tadi gitu kan? Kagak. Masa Gua lagi ngeliatin. rekaman lagi di studio ini. Pulang nih. Kita studio kita. Serius, lu denger ya? Denger gue denger. Iya. Gue denger tapi selewat aja kayak. Iya. Gue kayak apa sih gue langsung Gue langsung ngosur juga. Gue mau nangis nih, masalahnya gue yang cerita nih. Kiki sini Kiki. Bunder Ya, itu kan gue pokoknya. bilang juga udahan di bunderan hi. Biar happy. Udah gimana udah kali ya? Udah pas juga udah nih. yuk. Gue nyesel deh collab sama kaluan. sama kaluan sama lo kan Berarti emang Studio Ki. Emang om Omes ini yang bawa ya. sensitif, Yang bawa. lu sih mes. Met, nyalain. Nyalain. Ya malah dimatiin sama si Mamet. Udah kali ya? Udah kali ya. Oke, terima kasih Terima buat kasih. Waduh, semuanya. Sungguh sebuah anti klima. Thank you. di sini nih gue sumpah nih. Aduh.